Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Zakiatun Nabila dari Prodi PAI 1B dengan nomor NIM 20210101269 akan membawakan materi tentang emosi. Silahkan dilihat. Pengertian emosi. Dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa Latin movere, yang berarti menggerakkan atau bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan e untuk memberikan arti bergerak atau menjauh. Makna ini mengisyaratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi dijelaskan secara berbeda oleh psikologi yang berbeda. Namun, semua sepakat bahwa emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya. Dan dari sudut mental adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai adanya perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Jika emosi itu sangat kuat, akan terjadi sejumlah gangguan terhadap fungsi intelektual, tingkat disasosiasi, dan kecenderungan terhadap tindakan yang bersifat tidak terpuji. Pembahasan pertama ialah macam-macam emosi. Emosi biasanya dibedakan menjadi dua macam, yakni emosi dasar dan emosi campuran. Secara awam, banyak yang menyimpulkan bahwa emosi hanyalah ungkapan yang menggambarkan perasaan atau perilaku buruk. Tetapi emosi yang sebenarnya menggambarkan perasaan yang beragam. Contohnya kemarahan. Marah ialah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Kegembiraan, manfaat gembira terhadap kesehatan tubuh. Meredakan respon stres, mengurangi rasa sakit, peningkatan daya tahan tubuh, menstimulasi organ tubuh, suasana hati yang baik. Kesedihan. Sedih adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri, takut, dan lain-lain. Untuk pembahasan kedua ialah ekspresi emosi. Kemunculan emosi seseorang bisa dikenali dari ekspresi yang ditampilkan seketika itu, baik dari perubahan wajah, nada suara, atau tingkah lakunya. Ekspresi emosi muncul secara spontan dan seringkali sulit dikontrol atau ditutup-tutupi. Bahkan kadangkala kita bisa memahami emosi seseorang hanya dari sorot mata. Bentuk-bentuk ekspresi emosi manusia yang sering muncul dalam realitas. Ekspresi wajah, suara, sikap, dan tingkah laku serta ekspresi lainnya seperti pingsan, kejang-kejang, ngompol, dan sebagainya. Berikut ini ada beberapa penjelasan emosi lewat beberapa ekspresi. Untuk materi selanjutnya ialah pengendalian emosi dan macam-macam pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Pentingnya pengendalian emosi. Meskipun emosi mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, karena adanya emosi dapat membantu manusia dalam menjaga diri dan kelestarian hidupnya. Namun, emosi yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis manusia. Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang ditimbulkan akibat emosi yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi petunjuk manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan fisik dan psikis dan menghilangkan efek negatif. Kajian-kajian modern dalam kedokteran psikomatis membuktikan bahwa kegoncangan aspek emosional pada diri manusia merupakan penyebab utama timbulnya banyak gejala sakit fisik. Model pengendalian emosi. Pengendalian emosi dapat dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama ialah model displacement, yakni dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada objek lain. Model ini meliputi katarsis, manajemen, anggur asam,
rasionalisasi, dan zikrullah. Kedua, model cognitive adjustment. Model ini meliputi atribusi positif, husnudzon, empati, dan altruisme. Ketiga ialah model coping, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi adjustment. Keempat, model lain-lainnya seperti regresi, represi, dan relaksasi. Salah satu model pengalihan yang terkenal yakni manajemen anggur asam. Manajemen anggur asam. Manajemen anggur asam adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk proses pengalihan dari satu tujuan yang tak tercapai kepada bentuk lain yang diciptakan di dalam persepsi. Anggapan bahwa anggur itu asam merupakan pengalihan terhadap ketidakmampuannya menggapai anggur yang sebenarnya terasa manis. Model pengalihan anggur asam dari sisi kesehatan jiwa atau mental health sangat baik, sebab masalah tidak lagi direspons secara eksplosif atau negatif. Menurut Atkinson ada dua tujuan dari manajemen anggur asam. Yang pertama ialah mengurangi kekecewaan kita bila gagal mencapai tujuan. Misalnya, kata-kata sebenarnya saya memang tidak menginginkan hal itu. Kedua, memberikan motivasi yang layak bagi tindakan dengan mencari alasan yang baik, bukan yang benar. Manajemen pengalihan ini setidaknya memberi keyakinan pada apa yang dilakukan sebagai tampak rasional atau mengharapkan pembenaran, dan karena itu mereduksi kekecewaan dan emosi negatif yang mungkin dapat terjadi. Oleh sebab itu muncul ungkapan pasti ada hikmah di balik itu, atau hanya Tuhan yang tahu hikmahnya. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya bawakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.